Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merni dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Herin Sabaya dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Kami akan menjelaskan tentang penyakit hepatitis. Hepatitis adalah istilah umum penyakit yang merujuk pada peradangan yang terjadi di hati. Hepatitis umumnya disebabkan oleh infeksi virus, meskipun juga dapat disebabkan oleh kondisi lain, seperti kebiasaan minum alkohol, penyakit autoimun, serta zat racun atau obat-obatan tertentu. Pada umumnya, penyebab hepatitis terbagi beberapa jenis. Yang pertama, hepatitis A, disebabkan oleh virus hepatitis A atau HAV, yang biasanya menular melalui makanan atau minuman. Hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV. Hepatitis ini ditularkan melalui cairan tubuh, seperti vagina, air mani, dan darah. Hepatitis C disebabkan oleh virus hepatitis C atau HCV yang ditularkan melalui cairan tubuh seperti jarum suntik dan hubungan. Hepatitis D disebabkan oleh virus hepatitis B atau HPD, penyakit yang jarang terjadi namun bersifat serius. Hepatitis D tidak bisa berkembang biak tanpa adanya hepatitis B, serta ditularkan melalui darah dan cairan tubuh lain. Gejala hepatitis. Pertama, berbagai otot akan terasa sangat nyeri, khususnya otot perut yang sering tertarik dan menimbulkan rasa nyeri. Kedua, orang hepatitis lebih mudah marah karena kerusakan yang terjadi pada hati dan menyebabkan kondisi psikologis seseorang mengalami gangguan. Yang ketiga, penderita hepatitis lebih mudah lelah dari biasanya. Yang keempat, kemudian penderita hepatitis akan merasa mual karena organ hati mengalami infeksi dan memberikan respon pada lambung sehingga menimbulkan mual. Terakhir, perubahan warna kulit dan mata akan terjadi pada para penderita hepatitis. Selanjutnya, pencegahan hepatitis. Yang pertama, menjaga kebersihan sumber air agar tidak terkontaminasi virus hepatitis. Yang kedua, mencuci bahan makanan yang akan dikonsumsi. Yang ketiga, tidak berbagi pakai sikat gigi, pisau cukur, dan jarum suntik dengan orang lain. Yang keempat, melakukan hubungan seksual yang aman, misalnya menggunakan kondom atau tidak berganti-ganti pasangan. Yang kelima, tidak mengonsumsi alkohol. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai apa itu hepatitis A. Hepatitis A adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A. Infeksi tersebut akan mengganggu kerja hati. Virus ini dapat menyebar dengan mudah melalui konsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi tinja atau kotoran penderita hepatitis A. Virus ini juga dapat menyebar melalui bahan makanan atau peralatan yang tidak tercuci dengan baik. Gejala penderita hepatitis A adalah demam, lemas, mual dan muntah, warna urin atau air kencing menjadi gelap, dan warna tinja atau kotoran yang menjadi pucat. Pencegahan hepatitis A dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melakukan vaksinasi hepatitis A, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan menghindari konsumsi makanan mentah atau setengah matang. Mari mengenal hepatitis B. Hepatitis B banyak diderita masyarakat di seluruh dunia dan merupakan salah satu penyakit infeksi pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus hepatitis B dapat menjadi kronis dengan gejala yang berlangsung selama beberapa minggu, seperti warna kekuningan pada kulit dan putih mata, kelelahan, mual dan muntah, serta nyeri pada perut.
Virus hepatitis B menular melalui darah dan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti dari ibu penderita hepatitis B kepada bayinya, berhubungan seksual dengan penderita hepatitis B tanpa pengaman, jarum suntik yang terinfeksi, melalui tindik, tato, dan cukur dengan alat yang tidak steril, dan melalui transfusi darah di Indonesia yang dilakukan sebelum tahun 1992 atau dari sumber yang belum di-screening. Virus hepatitis B yang masuk ke dalam tubuh akan menempel pada sel hati, berkembang biak, dan dapat menyebabkan peradangan hati. Jika jumlah virus yang menempel pada sel hati masih sedikit, sel hati yang terinfeksi tidak akan terdeteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Namun, saat jumlah virus hepatitis B semakin banyak, sel yang terinfeksi akan terdeteksi dan akan diserang oleh sistem kekebalan tubuh. Kemudian, virus hepatitis B dalam sel hati akan mati, tetapi sel hati akan ikut rusak dan tidak dapat kembali seperti semula dan akan berkembang menjadi jaringan parut yang akan mengganggu fungsi hati. Bila jaringan parut semakin banyak, hati akan mengalami sirosis dan dapat berkembang menjadi kanker hati. Apabila sudah terdiagnosis hepatitis B, yang dapat kita lakukan adalah segera konsultasi dengan dokter dan lakukan terapi hepatitis B. Tujuan utama terapi hepatitis B kronik adalah meningkatkan kualitas hidup dan mencegah terjadinya sirosis hati, kanker hati, dan kematian. Tujuan terapi yang ideal adalah munculnya kekebalan tubuh dan hilangnya HBsAg. Sementara, tujuan terapi yang memuaskan ialah munculnya kekebalan anti-HBeAg. Dan tujuan terapi yang dapat diterima adalah penekanan virus hepatitis B ditandai dengan HBV DNA turun atau hilang. Saat ini, pilihan pengobatan untuk hepatitis B kronik ada dua, yaitu terapi yang diminum atau terapi suntikan. Pada terapi yang diminum, virus hepatitis B dapat dikalahkan dalam waktu singkat. Namun, virus dapat hidup kembali jika terapi dihentikan. Pada terapi suntikan, terapi akan mengalahkan virus hepatitis B dengan melatih sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus, walaupun terapi sudah dihentikan. Pencegahan hepatitis B dapat dilakukan dengan vaksinasi. Vaksin hepatitis B mampu memberikan perlindungan terhadap infeksi hepatitis B selama lebih dari 20 tahun. Periksakan diri Anda jika Anda berisiko tinggi. Tidak melakukan hubungan seksual bila belum menikah. Setia dengan pasangan yang sah dan tidak berganti-ganti pasangan. Menggunakan pengaman bila pasangan Anda terinfeksi hepatitis B. Tidak menggunakan narkoba. Serta lakukan pola hidup sehat untuk pencegahan hepatitis B seperti makan makanan bergizi seimbang, makanan bergizi dan minum air putih minimal 8 gelas sehari, tidak mengkonsumsi alkohol, olahraga teratur, dan stop merokok. Hati-hati dalam menggunakan obat dan suplemen. Mengenal hepatitis C. Sebelumnya, kenali dulu hati kita. Hati adalah salah satu organ terpenting yang terletak di bawah rusuk pada bagian kanan atas perut. Hati memiliki lebih dari 500 fungsi vital dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, hati sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Bagaimana kesehatan hati Anda? Orang ini terlihat sehat, namun coba kita cek keadaan hatinya. Tampaknya, kesehatan hati orang ini sedang terganggu. Hati orang ini terjangkit virus hepatitis C. Di Indonesia diperkirakan 2% penduduk menderita hepatitis C. 75 hingga 85% dari jumlah itu mengalami hepatitis kronis. Sementara
5-20%-nya akan berkembang menjadi sirosis hati, dan 1-5% terancam meninggal dunia atau terjangkit kanker hati. Apa sih penyebab infeksi hepatitis C kronis? Virus hepatitis C ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi. Misalnya pada penggunaan alat medis yang terkontaminasi, serta penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau digunakan secara bergantian, tindik seperti tindik telinga atau hidung, dan tato. Penggunaan alat cukur yang tidak steril. Penerima transfusi darah atau produk darah, terutama sebelum tahun 1992 atau dengan sumber yang belum di-screening. Sementara, virus hepatitis C tidak ditularkan melalui air susu ibu atau ASI, makanan atau minuman, kontak fisik seperti memeluk dan mencium, atau berbagi makanan dan minuman dengan orang lain. Perlu diingat, 80-90% tidak merasakan gejala apapun. Tanyakan pada dokter Anda untuk info lebih lanjut. Tapi ciri-ciri berikut juga bisa muncul. Ciri pertama, penderita mengalami demam. Nafsu makan menurun. Rasa sakit di perut. Kelelahan. Dan kekuningan pada kulit dan mata. Langkah pertama, tes darah atau screening anti-HCV. Jika HCV positif, segera konsultasilah ke dokter. Anda dapat bertanya, apakah saya berisiko terinfeksi hepatitis C? Di mana saya bisa menjalani tes hepatitis C? Bagaimana prosedur pemeriksaan kesehatan hati saya? Apakah keuntungannya bila saya melakukan pengobatan hepatitis C sekarang? Bergantung pada jenis virus dan pengobatan yang tepat, hepatitis C dapat disembuhkan. Tanyakan pada dokter Anda untuk info lebih lanjut. Jagalah hati dan segeralah konsultasi ke dokter jika Anda berisiko. Bagaimana menyikapi hepatitis C? Pertama, terapkanlah pola hidup sehat. Hindari minuman yang mengandung alkohol. Terapkan gaya hidup aktif dan olahraga teratur agar tetap bugar. Hentikan merokok. Gunakan obat dan suplemen alami dengan hati-hati. Konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang.